Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, how are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dengan semangat baru setelah kalian melaksanakan penilaian tengah semester. Kalian semangat lagi untuk belajar melanjutkan materi dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita mulai menyimak video penjelasan sampai akhir, siapkan dulu buku tulis, buku paket, dan alat tulis kalian ya. Simak videonya sampai akhir dengan perasaan senang dan simak dengan cermat. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Let's start. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Ada gambar apa saja di sana? Ya, ada tenda, kompor, jaket, topi, tas, betul. Tikar, ya betul. Oh, itu kantong tidur. Senter, ya lentera. Nah, kalian menemukan benda-benda seperti itu atau membawa benda-benda seperti itu ketika kalian akan melakukan apa ya? Ya, benar. Berkemah. Berkemah, ya. Kalian sudah bisa menebak apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, we are going to learn about go camping, pergi berkemah. Kita akan belajar tentang peralatan yang dibawa saat berkemah. Camping equipment. Simak satu persatu, kemudian tirukan cara membacanya ya. Yang pertama, tent. Tent, tenda. Dalam kalimat, we have a tent. We have a tent. Kalian masih ingat kan penggunaan have dan has? Ya, artinya mempunyai. Kita pakai kata have ketika subjeknya I, you, they, we atau dua nama orang atau lebih. Contohnya, we have a tent. Kita mempunyai tenda. Yang kedua, backpack. Backpack, tas ransel. Contoh kalimatnya, I have backpack. Aku mempunyai tas ransel. Yang ketiga, sleeping bag. Sleeping bag, kantong tidur. Contoh kalimatnya, Tommy has a sleeping bag. Tommy mempunyai kantung tidur. Ya, has diikuti atau diawali dengan subjek he, she, atau satu nama orang. Di situ ada satu nama orang, yaitu Tommy, sehingga menggunakan has. Tommy has a sleeping bag. Tommy mempunyai kantung tidur. Yang keempat, mat. Mat, matras atau tikar. He has a mat. Dia mempunyai matras. Yang kelima, hat. Hat, topi. Azam has a hat. Azam mempunyai topi. Next, yang keenam, stove. Stove, kompor. Contoh kalimatnya, I have a stove. I have a stove. Yang ketujuh, lantern. Lantern, lentera. Contoh kalimatnya, you have a lantern. You have
a lantern. Kamu mempunyai lentera. Ayo, ditirukan loh ya cara pengucapannya. Yang ke-8, flashlight. Flashlight. Contoh kalimatnya, they have a flashlight. They have a flashlight. Mereka mempunyai senter. Next, yang ke-9, jacket. Jacket. Nina has a jacket. Yang ke-10, sweater. Sweater. Contoh kalimatnya, she has a sweater. She has a sweater. Wait. Apa bedanya jacket and sweater? Ya, jacket biasanya tidak menggunakan topi dan biasanya menggunakan pembuka di bagian depan. Bisa kancing, bisa resleting. Sedangkan sweater seperti baju. Ya, sweater diartikan baju hangat. Biasanya terbuat dari kain wool. Ada macamnya juga untuk sweater. Ada yang bisa pakai topi, ada yang tidak. Nah, tapi di sini kita bedakan, jacket ada pembuka di bagian depan, sedangkan sweater seperti baju ya. Yang ke-11, boots. Boots. Sepatu boot. Nina and Rino have boots. Nina dan Rino mempunyai sepatu boot. Karena di sana ada 2 nama orang, maka menggunakan have. Next, kompas. Kompas. Penunjuk arah mata angin. Azam and I have a compass. Azam and I have a compass. Azam dan aku mempunyai kompas. Yang ke-13, gloves. Gloves. Sarung tangan. Sarah has gloves. Sarah mempunyai sarung tangan. Yang ke-14, radio. Radio. Ini bisa sebagai hiburan ketika kalian sedang berkemah dengan membawa radio. Bacanya bagaimana yuk? Coba tirukan. Good. Radio. Radio. Contoh kalimatnya, I have a radio. I have a radio. Aku mempunyai radio. Yang ke-15, thermos bottle. Thermos bottle. Ya, botol termos agar kita mempunyai persediaan air hangat. Contoh kalimatnya, you have a thermos bottle. Kamu mempunyai botol termos. You have a thermos bottle. Nah, sudah kalian tirukan cara pengucapannya? Bisa kalian ulang-ulang lagi dari awal supaya kalian ingat nama-nama benda yang dibawa saat berkemah dalam bahasa Inggris. Atau kalian juga bisa baca pada buku paket Basic English halaman 88. Oke. Supaya kalian semakin ingat, silahkan kerjakan latihan soal pada buku paket Basic English halaman 90. Silahkan beri nama pada gambar yang telah tersedia dengan memilih nama-nama yang berada dalam kotak yang terletak di atas gambar. Perhatikan penulisannya ya, jangan sampai ada huruf yang terbalik atau terlewat. Tulis dengan pensil atau pulpen. Jika dengan pensil, tulis yang tebal agar dapat jelas terbaca. Kemudian minta tolong bunda atau ayah untuk memfotokan hasil tugas kalian. Pastikan tidak blur, terang, dan jelas. Kemudian kirim ke Google Classroom.
Kerjakan dengan hati senang. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan. Materi selanjutnya juga masih tentang camping equipment. Kita akan mempelajari tentang using possessive adjectives. Tapi tahan dulu rasa penasaran kalian. Simak dulu yang ini ya. Minggu depan insya Allah kita bertemu lagi. Thank you very much for today. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.